Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Abrar. Saya dari kelas C dengan NIM 22-503-645-FI-05161. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Heri sebagai dosen pengantar filsafat dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang corak pemikiran filsafat Romawi kuno. Nah, secara histori, orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 tahun 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani, karena itu banyak prajurit dan jenderal Roma yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani, semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik, dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi menulis filsafat mereka sendiri. Meskipun sebagian besar masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Pada masa-masa akhir Kekaisaran Romawi, banyak pria dan wanita yang mulai berpikir tentang dunia dalam sudut pandang Nasrani. Santo Agustinus dan Santo Ambrosius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan ada beberapa perempuan juga, baik di Kekaisaran Islam maupun Eropa, abad pertengahan, orang-orang seperti Maimonides dan Dante terus berusaha menyatukan agama dengan filsafat. Lalu tokoh-tokoh filsafat Romawi, yang pertama itu ada Marcus Aurelius dengan aliran Stoikisme. Imperator Kaisar Marcus Aurelius Antonius Augustus adalah Kaisar Romawi dari tahun 161 sampai kematiannya tahun 180. Yang kedua itu ada Lucius Annaeus Seneca, adalah seorang filsuf Stoik, negarawan, dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Yang ketiga itu ada Cicero dengan aliran yang sama dengan nama asli Cicero atau Marcus Tullius Cicero, adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Lalu ada Saint Augustine dengan aliran mistisisme atau Agustinus dari Hippo, juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Augustine dalam bahasa Inggris. Beato Agustinus dan Dr. Rahmat adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan Kristenan Barat dan filsafat Barat. Tokoh selanjutnya yaitu Anicius Manlius Severinus dengan aliran Neoplatonisme. Ia adalah seorang filsuf Romawi yang lahir di kota Roma sekitar tahun 480. Lalu tokoh selanjutnya ada Titus Lucretius Carus, adalah penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karya yang dikenal adalah sajak epik filosofis tentang Epikureanisme yang judulnya De Rerum Natura. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika menurut kaum Epikurean dan psikologi. Nah, lanjut ke corak pemikiran filsafat Romawi kuno. Dari sekian tokoh yang saya baca, yang menonjol dari corak pemikiran filsafat Romawi kuno ialah etika. Filsafat etika Barat, etika, apa sih itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dalam bentuk jamaknya adalah eta, berarti adat istiadat atau kebiasaan secara istilah. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasikan tentang tindakan moral yang benar. Etika Barat pada zaman klasik dan abad pertengahan memiliki perbedaan yang sangat dalam hal penilaian etika.
Mereka lebih menyandarkan pada wahyu daripada akal, sementara pada zaman berikutnya terlihat bahwa sebagian besar, bahkan semua etika yang berkembang pada saat itu lebih mengandalkan rasio dan empiri dalam mengambil keputusan. Apakah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya itu dinilai baik dan sesuai dengan kepentingan manusia? Barat, dari masa ke masa mengalami perubahan. Perubahan tersebut sangatlah berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang terjadi pada saat itu. Tentunya berkaitan juga dengan periodisasi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perubahan masa dimulai dari abad klasik, pertengahan, dan modern. Dari perubahan zaman inilah kita bisa mengetahui perkembangan etika, terutama yang berkembang di Barat. Yang pertama itu pada abad klasik. Pada abad klasik ini, tokoh ataupun pemikiran dikenal sebagai kelompok tradisional. Mereka lebih menekan nilai etika berdasarkan pada wahyu, benar atau salah, tindakan tergantung dengan apa yang terdapat dalam wahyu. Suatu tindakan akan dikatakan benar jika tindakan tersebut sesuai dengan wahyu. Jika tidak, maka ia termasuk ke dalam tindakan yang tidak bermoral. Yang selanjutnya, abad pertengahan. Pada abad ini, Barat mengalami zaman kegelapan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan bagi akal dalam menunjukkan eksistensinya, yang disebabkan penguasaan gereja sangatlah dominan, di mana setiap tindak tanduk kegiatan manusia selalu dikaitkan dengan gereja atau agama. Meskipun begitu, ada juga tokoh yang mencoba untuk membuat sebuah terobosan baru. Ia tidak mau mematikan fungsi akal dan senantiasa berada di bawah tangan gereja yang sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi manusia untuk berpikir. Salah satunya adalah Galileo dengan pemikirannya yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya seperti apa yang diberitakan oleh gereja pada masyarakat. Namun apa yang dilakukan oleh Galileo tersebut tidak membuahkan hasil, malah membuat gereja semakin marah dan bahkan menghukumnya. Artinya, pada masa ini belum terlihat adanya perubahan pada nilai-nilai etika. Etika masih didasarkan pada dominasi wahyu. Catatan kaki, Galileo itu adalah seorang astronom yang berasal dari Italia. Dan sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang corak pemikiran filsafat Romawi kuno dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.